Panggil namamu ke ujung dunia, tiada yang lebih pilu, tiada yang menjawabku selain hatiku. Dan ombak berderu di pantai ini, kau selalu sendiri, tak ada jejakku di sisimu. Namun saat ku tiba, suaraku memanggilmu, akulah lautan. Kemana kau selalu pulang, dari kamu malam di Indonesia, sebuah nama yang mengingatkan kita akan gugusan Pulau Zamrud, keagungan gunung berapi dan kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan yang bisa dan seharusnya menyejahterakan setiap warganya. Namun, di balik kemilau kemakmuran ini, ada kenyataan pahit yang tak mengenakan. Jutaan orang hidup dalam bayang-bayang. Hari-hari mereka adalah perjuangan tanpa henti untuk bertahan hidup. Bagaimana bisa negeri yang begitu kaya menjadi rumah bagi begitu banyak keputusasaan? Kekayaan bangsa kita seolah mengalir ke atas, memperkaya segelintir orang, sementara banyak yang lain harus berebut sisa-sisanya. Ini bukan sekadar kesenjangan ekonomi, ini adalah ketidakadilan sosial yang mendalam. Darurat kemiskinan ini nyata, dan ini butuh lebih dari sekadar pengakuan. Ini butuh tindakan segera dan tegas. Data statistik menunjukkan gambaran yang suram. Meskipun angka kemiskinan sedikit turun menjadi 9,6% pada tahun 2023, angka ini tetap berarti jutaan orang hidup di bawah garis kemiskinan. Pandemi COVID-19 memperburuk keadaan, membuat banyak keluarga rentan semakin terpuruk. Kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang baik melanggengkan kemiskinan turun-temurun. Kesempatan kerja yang terbatas memaksa banyak orang pindah ke kota-kota padat, seringkali hanya untuk mendapatkan pekerjaan seadanya dengan upah rendah. Sektor pertanian menghadapi tantangan dari perubahan iklim, masalah kepemilikan tanah, dan infrastruktur yang kurang memadai. Rakyat tidak meminta sedekah, mereka meminta kesempatan yang adil. Perjuangan untuk bertahan hidup menjadi jauh lebih berat karena kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus-menerus. Harga beras, makan pokok jutaan rakyat Indonesia naik tajam. Bagi keluarga yang sudah di ujung tanduk, kenaikan harga ini adalah bencana. Janji-janji pemerintah seringkali terdengar kosong ketika kenyataan di pasar menunjukkan cerita yang berbeda, yang lebih menyakitkan. Narasi resmi sering berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Ekonomi harus melayani rakyat, bukan sebaliknya. Kemiskinan dan korupsi itu seperti dua sisi mata uang yang sama buruknya. Di Indonesia, korupsi adalah kanker sistemik yang melumpuhkan kemampuan bangsa kita untuk mencapai potensi penuhnya. Kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi muncul terus-menerus dengan menyedihkan. Anggapan bahwa yang berkuasa kebal hukum semakin mengikis kepercayaan pada lembaga kita. Ketika dana untuk program bantuan sosial dikorupsi, artinya lebih sedikit bantuan yang sampai ke tangan yang membutuhkan. Perang melawan korupsi butuh lebih dari sekadar kata-kata dan tindakan simbolis. Ini menuntut kemauan politik yang kuat, peradilan yang kokoh dan mandiri, serta masyarakat sipil yang waspada. Diamnya presiden atas masalah yang merajalela ini mengirimkan pesan berbahaya. Program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan dirancang sebagai jaring pengaman. Namun, efektivitas program semacam itu terus dirusak oleh birokrasi yang tidak efisien dan korupsi yang merajalela. Perjalanan bantuan dari kas pemerintah ke tangan yang membutuhkan seringkali penuh rintangan. Sering muncul laporan bahwa bantuan tidak sampai ke penerima yang seharusnya. Janji keadilan sosial terdengar hampa ketika sistem yang dirancang untuk mewujudkannya dianggap tidak adil. Perjuangan melawan kemiskinan sangat erat kaitannya dengan perjuangan untuk tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Kebijakan pemerintah seharusnya mengangkat semua warga dan memperkecil jurang antara si kaya dan si miskin. Namun, arah kebijakan baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang dampaknya pada rakyat yang sudah kesulitan. Pengumuman pemotongan anggaran besar untuk mendanai program makan siang gratis di sekolah yang ambisius telah mengejutkan berbagai sektor.
Pemotongan ini adalah pengurangan drastis yang menyasar bidang-bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik. Bagaimana sebuah bangsa bisa maju jika memangkas investasi pada sumber daya manusia dan dasar-dasar ekonominya sendiri? Rakyat butuh dukungan sekarang, bukan hanya janji keuntungan di masa depan dari proyek-proyek ambisius. Menghadapi kesulitan ekonomi yang meningkat, anak muda bangsa menolak untuk diam. Langkah-langkah penghematan yang diambil pemerintah telah memicu gelombang protes mahasiswa yang berkelanjutan. Diorganisir oleh Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia, protes ini melanda kota-kota besar. Tuntutan mereka jelas, pemerintah yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Respons dari pemerintah meresahkan. Selama seminggu setelah protes dimulai, Presiden tampak diam. Ketika akhirnya beliau angkat bicara, justru untuk mengkritik para demonstran. Teriakan mahasiswa adalah tuntutan akan akuntabilitas, transparansi, dan pemerintah yang benar-benar melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Korupsi bukan hanya menyelewengkan dana publik, ia secara aktif meracuni masa depan generasi. Ketika uang untuk membangun sekolah dikorupsi, bukan hanya semen dan batu bata yang dicuri, tetapi juga kesempatan bagi banyak anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Dampaknya pada pendidikan sangat menghancurkan. Bangunan sekolah yang tidak layak dan kurangnya guru berkualitas berkontribusi pada sistem pendidikan yang gagal membekali generasi muda Indonesia dengan keterampilan yang mereka butuhkan. Sama halnya, kesehatan bangsa disandera oleh korupsi. Dana untuk program kesehatan masyarakat seringkali lenyap dalam jaringan kesepakatan haram. Masa depan Indonesia digadaikan oleh praktik korupsi hari ini. Gabungan dari kemiskinan yang meningkat, korupsi yang melumpuhkan, dan kelambanan pemerintah telah membawa Indonesia ke titik kritis. Rakyat terhimpit, kesabaran mereka menipis. Diamnya Istana Presiden dalam menghadapi krisis yang memuncak ini tidak bisa diterima lagi. Darurat kemiskinan menuntut respons yang cepat, tegas, dan jelas. Protes mahasiswa adalah permohonan putus asa untuk perubahan. Ini adalah panggilan untuk bertindak bagi setiap warga negara Indonesia yang memimpikan masa depan yang lebih baik. Kita harus menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin kita dan mendukung lembaga-lembaga yang melawan korupsi. Seruan untuk perubahan menggema. Pertanyaannya, siapa yang akan menjawab? Dan kapan akhirnya semua ini akan cukup?